Oke, silakan ya Kak. Shalom Bapak Ibu kita pagi hari apa kami bersyukur kembali buat pagi bersyukur buat penyertaan malam kami boleh beristirahat pagi hari ini oleh anugerahmu dalam hidup kami boleh kembali bangun dengan sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa korban syukur kami di pagi hari ini. Kami mau berjumpa kembali dengan Engkau Bapak. Apapun yang terjadi dalam hidup ini tak pernah meragukan kasih Tuhan lewat dalam lembah yang curam tak pernah meragukan janji apapun yang terjadi dalam ini tak pernah meragukan kasih Tuhan lewat dalam yang tak pernah meragukan janji Tuhan. Kau berfirman dan janji bersabda dan selamanya ada yang mustahil bagi Yesus padamu. Ini yang terjadi. Apa terjadi dalam hidup tak pernah ragukan kasih lewat dunia dan curang tak pernah ragukan janji Tuhan. Kau berfirman dan semoga kau bersabda dan selamatkan tiada yang mustahil bagi Yesus percaya padamu. Kau berfirman dan selamatkan kau bersabda dan selamatkan tiada yang mustahil bagi Yesus percaya pada kau berfirman kau bersama dan selamatkan tiada yang mustahil bagi Yesus percaya padamu.
Kita ulangi pujian ini Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewati yang tinggi dalam lembah yang curam, tak pernah ragukan janji Tuhan. Kau berfirman dan semoga kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi Yesus, ku percaya padamu. Berfirman, kau berfirman dan selamatkan. Kau bersabda tiada yang mustahil bagi Yesus, percaya padamu. Kau berfirman, kau berfirman dan semoga kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Amin. Percaya kau semua bersyukur sebab kau Allah yang hidup. Sembah Tuhan dan sembah kau. Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima buat terbaik kamu. Terima kasih. Ya, nama Yesus. Terima
kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Firman Tuhan yang meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak perlu kami Tuhan ragukan firman-Mu. Sebab firman-Mu Tuhan akan Kau genapi di dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Ampuni Tuhan jika masih ada keraguan-keraguan dalam hidup kami. Kami mau terus teguh di dalam firman-Mu yang hidup Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil yang Yesus ku percaya padamu. Amin, amin. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil. Yesus ku percaya dalam Kau berfirman, Kau berfirman. Amin. Kau bersedia dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayang ku akan berbagi dengan badai hidup. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku bertanggung denganku, aku berseru, Kau dinantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Kau jauh Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka ku kuat roh dan jiwa. Tangan-Mu akan selalu ku nantikan. Di setiap langkah percaya
dengan sayapku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kau kekuatan dan perlindungan. Kau pertolongan di tempat mahal. Ku pantang denganku, aku berserah. Kau yang berikan, kau yang ku sembah, Yesus. Dengan sayapmu ku akan terbang di tengah badai hidup. Dan kekuatan dan perlindungan sebab begitu pertolongan di tempat mahal. Tuhan yang datangku, aku berserah. Kau yang berikan, kau yang ku sembah, Yesus. Rajaku, sambut dan Yesus, penolong dan dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih terima kasih kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pertolongan yang selalu kau sediakan buat kami. Sungguh tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Kau menolong kami tepat waktu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan buat pertolongan, buat kasih karunia dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Saya pun ku akan terbang di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan yang kau perlindungan bagi kami. Kau itu pertolongan di tempat tinggi. Aku bersorak cinta, kau yang ku sembah, Yesus dengan sayang, ku akan berdiri di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan, kau perlindungan bagiku, pertolongan di tempat bahagia. Ku menanggung denganku, aku berserah. Kau tidak, kau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Kau matikan, kau tidak, kau yang ku sembah, kau tidak, kau yang ku sembah, kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Raja. Kau menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kami. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami angkat tangan kami. Kami berserah Tuhan kepada ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Sungguh Tuhan hanya Kaulah kekuatan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat. Kami boleh berjumpa dengan Engkau. Terima kasih. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Urapi dengan urapan yang baru. Dengan hikmat yang baru. Terima kasih Bapak. Kau juga memberkati setiap kami yang akan mendengarkannya pagi hari. Kau berikan kami pengertian agar kami boleh mengerti apa isi hati. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami mau dengar firman. Amin. Oke, silakan Pak Irfan. Pak Irwan. Ya, salam Bapak Ibu. Jelas ya Pak, suara saya Pak? Oke. Hari ini saya diberi tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Karena ini hari Jumat, berarti Yeskiel yang 20 ya. Berarti yang kemarin kita tidak ada program video ya, jadi kita lewat ya. Jadi yang saya siapkan itu Yeskiel
sesuai dengan harinya ya yang ditugaskan Pak Eri, UPSG 20. Kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel. Pada tahun ke-7, dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia? Maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang mereka. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan. Kemana ia selalu melihat, ia tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Hari-hari sabatku juga aku berikan kepada mereka. Hari-hari sabatku juga aku berikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Tetapi aku bertindak karena namaku, supaya itu janganlah dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu aku bersumpah kepadanya di padang gurun, bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Maka aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun, janganlah kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahmu, dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu.
tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia. Sedang manusia yang melakukannya akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan mukaku kepadanya di padang gurun. Tetapi aku menarik tanganku kembali dan bertindak karena namaku. Supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu, aku bersumpah kepadanya di padang gurun untuk menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku dan menolak ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dan matanya selalu tertuju kepada berhala-berhala ayah-ayah mereka. Begitulah aku juga memberi kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan yang karenanya mereka tidak dapat hidup. Aku membiarkan mereka menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka dalam hal mereka mempersembahkan sebagai korban dalam api semua yang terdahulu lahir dari kandungan supaya kubuat mereka tertegun agar mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah kepada kaum Israel, hai anak manusia, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga nenek moyangmu menghujat aku, yaitu mereka berubah setia kepadaku. Sebab sesudah aku membawa mereka ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada mereka. Mereka melihat ke setiap bukit yang tinggi dan ke setiap pohon yang penuh cabang-cabang dan mereka mempersembahkan di sana korban sembelihannya dengan membawa persembahannya yang menyakiti hati. Juga menyerbakan di sana persembahan-persembahan mereka yang harum dan persembahan mereka di sana korban-korban curahan mereka. Maka aku berkata kepada mereka, tempat tinggi apa itu yang kamu naiki, maka namanya disebut tempat tinggi sampai hari ini. Oleh sebab itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu menajiskan dirimu dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzina dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikkan? Dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu persembahan anak-anakmu sebagai korban dalam api, kamu juga menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini. Apakah aku masih mau Apakah aku masih mau kamu minta petunjuk daripadaku, hai kaum Israel? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk daripadaku. Dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi, yaitu kamu akan katakan, kami ingin seperti bangsa-bangsa lain, seperti segala kaum di negeri-negeri untuk berbakti kepada pohon dan batu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan memerintahkan kamu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung dan amarah yang tercurah. Aku akan membawa kamu keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung dan amarah yang tercurah. Dan aku akan membawa kamu kepada gurun bangsa-bangsa dan di sana aku akan berperkara dengan kamu berhadapan muka. Seperti aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir. Begitulah aku akan berperkara dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhakakan terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Hai kamu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya, tetapi kemudian kamu akan mendengarkan aku dan tidak lagi melanggar kekudusan. Tidak lagi melanggar kekudusan namaku yang kudus dengan persembahan-persembahanmu dan berhala-berhalamu.
Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu, segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntun dari kamu persembahan-persembahan khusus, persembahan-persembahan khususmu, dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri, di mana kamu berserak, di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah yang telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Di sana kamu akan di sana kamu akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu, dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada masa aku. Oleh karena namaku tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Kita lanjut ke berikut yang kedua, api dari tanah selatan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke selatan, dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tanah selatan, dan bernubuatlah terhadap tanah kehutanan di sebelah selatan. Dan katakanlah kepada hutan di sebelah selatan, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menyalakan api di dalammu, yang akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu, dan setiap pohon yang kelayu kering. Apinya yang sedang bernyala-nyala tidak akan padam, dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanasan olehnya. Dan setiap manusia akan melihat bahwa aku, Tuhanlah yang memasangnya. Api itu tidak akan padam. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, mereka berkata tentang aku, apakah ia tidak hanya mengucapkan kata-kata sindiran? Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini, judul yang pertama yang di atas itu, kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel. Ya, kita sudah banyak tahu ya tentang Israel, sejarahnya ya. Kalau kita mengikuti terus perkembangan uh, di setiap apa namanya di dalam Alkitab ini, uh, saya mau apa namanya men memflashback ya, uh, kembali sejarah umat Israel ya, ketika mereka dipimpin oleh uh, Musa keluar dari tanah Mesir. Nah, yang yang saya mau bagikan adalah kenapa saya mau mencari ya, kenapa bangsa Israel ini, saya mau tahu penyebab ya, kenapa bangsa Israel ini dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk ya, keras kepala, tegar hati, dan bangsa yang suka menyembah berhala-berhala. Setelah saya cari tahu, baca-baca kembali, di masa di masa waktu Yusuf ya, Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, uh, pertumbuhan umat Israel waktu itu di Mesir sangat kuat ya, sangat cepat. Pertumbuhan mereka, angka kelahiran mereka itu sangat 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 luar biasa dibandingkan dengan penduduk setempat, yaitu bangsa Mesir pada waktu itu. Nah, setelah Yusuf uh, meninggal, ya, jadi waktu itu Yusuf di Mesir itu
diberikan kekuasaan ya, diberikan wewenang otoritas. Nah, setelah Yusuf meninggal, bangsa Israel ini eh, mengalami apa namanya? Suatu kehancuran ya. Jadi mereka tidak dipimpin lagi oleh pemimpin yang takut akan Tuhan ya. Jadi pada masa itu eh, di Mesir dipimpin oleh seorang raja yang diktator, yang otoriter dan yang tidak suka kepada bangsa Israel. Ya, jadi poinnya yang saya bagikan hari ini ada 5 ya. Pertama itu mereka tidak tidak adanya pemimpin di dalam eh, bangsa mereka, di dalam hidup mereka. Setelah Yusuf meninggal, mereka itu hidup dengan tekanan, dengan siksaan. Karena pada waktu itu raja itu sangat membenci ya. Raja Mesir itu sangat membenci yang namanya umat Israel. Jadi mereka itu disiksa, ditekan, disuruh kerja ya, kerja paksa sehingga mereka itu tidak mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Jadi itulah salah satu penyebab kenapa bangsa Israel ini eh, sangat susah diatur ya, sangat mempunyai sifat yang keras kepala dan eh, tegar tengkuk. Salah satunya adalah ketika mereka tidak tidak dipimpin oleh seorang pemimpin rohani. Jadi mereka itu di masa itu hidup mereka sangat-sangat mengerikan ya. Mereka dipaksa kerja, ditekan, bahkan eh, mungkin waktu itu ya kita tahu Mesir adalah bangsa yang menyembah berhala. Jadi mungkin waktu itu mereka dipaksa untuk menyembah berhala sehingga mereka hidup di dalam tekanan yang lama ya. Jadi dampaknya itu sehingga sangat luar biasa eh, di dalam hidup mereka. Artinya dampak yang negatif ya. Jadi poin yang pertama itu adanya perlu kita eh, menjadi menjadi seorang pemimpin ya dalam di dalam hal apapun kita perlu kita menjadi pemimpin rohani khususnya dalam keluarga di dalam uh, lingkungan ataupun dimanapun itu. Jadi itu poin yang pertama ya, pemimpin. Poin yang kedua adalah karena kenapa mereka hidup mengalami uh, seperti yang di yang saya bilang tadi, karena ada tekanan ya, tekanan, kemiskinan. Jadi di saat uh, kita mengalami tekanan, mengalami kemiskinan itu bisa membuat hati kita mendua gitu nah. Bisa mencari jalan alternatif kepada berhala ya, kepada orang lain, kepada siapapun itu. Jadi tekanan dan kemiskinan itu bisa membuat hati kita goyang kepada Tuhan. Jadi itulah yang dialami umat Israel pada waktu itu ketika mereka dipaksa bekerja, dipaksa harus begini-begini, mungkin itu berpengaruh kepada eh, psikis mereka ya, tingkah laku mereka, karakter mereka. Baru poin yang ketiga adalah yang menjadi penerus mereka yaitu anak-anak mereka ya, anak-anak mereka kalau kita baca di ayat ayat 21 anak-anak mereka itu tidak anak-anak mereka kalau saya baca ini tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku. Nah, jadi di dalam waktu itu di waktu mereka tinggal di Mesir, mereka itu orang tua mereka mungkin ya kerjanya hanya kerja, kerja menyembah berhala. Anak-anak mereka tidak diajari gitu. Bagaimana uh, Tuhan dulu telah banyak menolong hidup mereka gitu. Jadi tidak ada uh, anak-anak mereka itu hidup tanpa ada namanya bimbingan dari orang tua mereka. Karena orang tua mereka mungkin pada waktu itu hidup dalam tekanan ya.
Mungkin untuk makan pun mungkin susah, mungkin kalau dalam kondisi mereka dipaksa ya, dikerja sampai disiksa gitu. Jadi akibatnya sehingga anak-anak ini bertumbuh tanpa ada apa bimbingan dari orang tua mereka. Jadi itu poin yang ketiga, yang ketiga ya. Poin yang keempat itu yaitu tadi kembali ke pemimpin, yaitu ayah ya, ayah, ayah bapak-bapak mereka ini yaitu tadi tidak bisa memberikan teladan yang baik bagi anak-anak mereka, sehingga eh, karena ditengoknya ayahnya menyembah berhala, ya anak-anak mereka ikut gitu nah, sehingga mereka eh, tidak mengenal namanya Tuhan karena tidak ada diberitakan oleh ayah mereka, bapak-bapak mereka. Nah, sehingga ketika Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu nampak sekali karakter mereka ya. Karena itu tadi di dalam masa eh, sudah lama hidup bertahun-tahun di Mesir, ketika Musa membawa mereka keluar, itu karakter, tabiat, tingkah laku mereka, pola pikir mereka itu sudah terbentuk waktu mereka tinggal di Mesir gitu. Nah, karena Mesir ini kan penyembah-penyembah berhala. Jadi itulah yang saya mau gali pada pagi hari ini, latar belakang atau sejarah umat Israel, kenapa bangsa ini bangsa yang dibilang tegar tengkuk, keras kepala. Itu tadi karena tidak ada pemimpin dalam hidup mereka, bahkan tekanan dari lingkungan ataupun dari apapun itu membuat mereka eh, apa tidak mengalami Tuhan ya. Baru anak-anak mereka juga tidak dididik, tidak dinasihati. Jadi orang tua mereka juga seperti itu, tidak menasihati anaknya, tidak menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Sehingga waktu Musa membawa mereka keluar dari Mesir, disitulah teruji eh, mereka. Ketika mereka bersungut-sungut, mereka eh, eh, khawatir dan takut. Jadi itulah yang saya mau bagikan pagi hari ini Pak Eri, bahwa di dalam hidup ini kita perlu pemimpin rohani, di dalam hidup ini kita perlu kita sebagai ayah perlu menjadi teladan bagi anak-anak, menasehati anak-anak kita, memperkenalkan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan salah satu adalah dengan eh, Koram Dio ini bagus sekali untuk kita mengenal Tuhan lewat sharing-sharing firman Tuhan, khususnya bagi suami istri yang yang ada di Koram Dio ini sangat bagus untuk pertumbuhan rohani kita. Bahkan kalau bisa ya kita sarankan pada anak-anak kita juga untuk bisa mengikuti Koram Dio ini, karena dengan ini momen inilah ada kesatuan hati antara orang tua dengan anak. Jadi mereka pun terbentuk dari karakter mereka lewat firman, lewat penyembahan yang setiap hari kita lakukan di Koran ini. Demikian Pak Eri, firman Tuhan hari ini, tolong dilengkapi kalau ada kekurangan. Oke, terima kasih untuk Pak Irwan buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Itu tadi apa yang sudah disampaikan Pak Irwan itu adalah pemicu kenapa bangsa Israel bisa menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Tapi ada hal yang ingin saya tambahkan, seperti ada kalimat yang mungkin juga Bapak Ibu pernah dengar, hanya diperlukan satu malam untuk mengeluarkan Israel dari Mesir, tapi diperlukan 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari Israel. Tapi saya berdoa, saya berharap kita nggak seperti bangsa Israel itu. Sekalipun mereka sudah keluar dari Mesir, tapi mental Mesir itu masih menetap di dalam hidup mereka. Sampai mereka harus dibinasakan selama 40 tahun. Dan yang lolos cuma Yosua dan Kaleb. Tapi saya percaya Bapak Ibu kita yang ada pagi hari ini adalah generasi-generasi seperti Yosua dan Kaleb. Kita tidak lagi bermental Mesir, karena seperti yang berkali-kali saya katakan, maknai arti baptisan air itu setiap hari.
bahwa manusia lama kita itu sudah mati, sudah dikubur, dan kita ini sudah bangkit menjadi ciptaan baru. Itu yang harus kita ingat terus setiap hari. Jadi jangan seperti bangsa Israel. Sepanjang 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, tapi yang mereka ingat tetap Mesir. Bahkan bukan cuma saja ketika mereka di padang gurun. Kita tahu ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka juga tetap masih mengingat Mesir. Jadi pesan Tuhan hari ini, seperti tadi ayat 21 yang juga Pak Irwan sudah sampaikan. Padahal kalau kita melakukan firman, kita akan hidup. Kita memiliki hidupnya Allah. Zoe, Yohanes 10 ayat 10, hidup di dalam segala kelimpahan kasih karunia. Jadi mari Bapak Ibu maknai baptisan air itu setiap hari, bahwa Mesir itu sudah lama. Jangan lagi Mesir itu ada dalam hati kita. Manusia lama kita itu udah mati, udah dikubur, dan kita ini adalah ciptaan baru dalam Kristus. Ini yang perlu kita ingat. Dan yang kedua yang saya tambahkan, jangan juga seperti tua-tua Israel. Mereka yang datang kepada Yehezkiel minta firman, tapi ayat yang terakhir tadi katakan, ketika Yehezkiel sampaikan firman, mereka ngomong, itu Yehezkiel cuma nyindir kita lah itu. Memang manusia keras kepala, tegar tengkuk. Jangan jadi seperti mereka Bapak Ibu. Lagi punya masalah, mau konseling, harusnya cari kebenaran, dan ketika kebenaran disampaikan harusnya diterima. Ini ada begitu banyak orang ketika disampaikan kebenaran malah membela diri terus hingga hidupnya tidak dalam kebenaran tapi pembenaran. Jadi ini saja yang saya tambahkan selain dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irwan tentang pemicu kenapa bangsa Israel tegak tengkuk. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan kita lagi, hayati dan jadikan pedoman baptisan air itu setiap hari dalam hidup kita, bahwa manusia lama kita itu sudah mati, sudah dikubur, dan kita ini sekarang adalah ciptaan yang baru dalam Tuhan, dan hiduplah dalam kebenaran. Jangan dalam pembenaran membela diri terus untuk tidak melakukan firman. Karena sekali lagi ayat 21 tadi katakan, padahal orang-orang yang melakukan firman itu mereka akan hidup kata firman Tuhan. Oke, terima kasih Pak Irwan. Itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Oke, silakan. Siapa yang doa? Ya, silakan Ko Johan, nanti ditutup sama Pak Samofir. Iya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami sudah memuji, menyembah, dan mendengarkan firman. Biar firman yang kami dengar sepanjang hari ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, membimbing, menuntun, menguasai hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk Pak Irwan Samosir Tuhan. Berkati, Kau berikan hikmat, akal budi, kuasa, penyertaan-Mu, kesehatan, terus menyertai Pak Irwan, istri dan anak-anaknya Bapak. Berkati semua doa dan kerinduan Pak Samosir ya Bapak. Kasih ya Bapak, puji-puji Engkau ya Bapak. Kami berdoa untuk Ibu Merianti ya Bapak yang dalam perjalanan ke Ponorogo. Engkau berkati ya Bapak, Engkau lindungi, Engkau sertain, Engkau berkati kendaraan yang dipakai, Engkau berkati segala hikmat, akal budi, kuasa, penyertaan-Mu Tuhan dalam dinasnya, sehingga keberhasilan terus menyertai dan kebajikan-Mu menyertai segala dinas dari Ibu Merianti ya Bapak. Berkati juga Pak Siregar, berkati juga anak cucu menantu Ibu Merianti ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia. Kau berkati bangsa kami Indonesia ini Tuhan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani, bangsa yang makmur, yang sejahtera, bangsa yang satu, bangsa yang memiliki Allah yang baik ya Bapak. Kau berkati para pemimpin, presiden kami, wakil presiden kami, semua aparatur negara ya Bapak, dari terkecil maupun terendah. Dan berkati di mana kamu tinggal ya Bapak. Biarlah di daerah kami tinggal, sejahteraanmu menjadi kesejahteraan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kembali kami datang dengan bersyukur dan terima kasih buat pagi hari ini atas apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap hari dalam hidup kami, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kehidupan kami. Biarlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan perketuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Irwan.